value dari bisnis itu kan tidak sekedar uang aja, tapi ada value, ada etika, ada nilai yang harus kita pegang nih gitu. Jadi jangan anggap kompetitor itu sesuatu yang menakutkan, nggak usah gitu kan. Ini rumah saya dijual angkanya 300-400, itu paling kasih bank cuma 150 gitu. Bagaimana dari trust itu kemudian saya dapat utangan dalam jumlah banyak tanpa agunan. Ketika kita hidup itu sebermanfaat sebanyak mungkin ke semua orang gitu ya, kira-kira gitu niatnya. Bismillahnya gitu. Luar biasa. Kan hidupnya enak, enteng. Iya. Kompetensi. Jadi kalau misalnya saya engineer, maka saya berusaha menarik diri saya menjadi the best engineer in the world, in our field gitu. Jadi maksudnya jadilah the best gitu. Selamat datang di Kagama Podcast, dan kali ini kita bakal ngobrol dengan berbagai macam alumni Gajah Mada dari berbagai tahun, generasi, dan juga berbagai profesi ini. Dan kali ini selamat malam dan selamat datang Mas Dandung ya. Ya, Mas. Matur nuwun, terima kasih udah membersamai kita nih di episode kali ini untuk dalam segmen dekat bareng Kagama nih ya. Untuk ngobrolin seputar ya cerita-cerita aja sebenarnya Mas Dandung ya. Kita pengen tahu nih dan ngulik gimana sih pengalaman Mas Dandung bisa sampai sekeren ini sampai sekarang ya. Kan biar ini ya, biar pada tertarik ya. Boleh mungkin yang pertama Mas Dandung sekarang aktivitas sibuknya apa biar dibagikan ke teman-teman audiens nih. Makasih Mas Khalid, terima kasih teman-teman Kagama seluruh Indonesia dan bukan Indonesia, seluruh dunia. Seluruh dunia ya, bisa nonton semuanya. Karena udah kemana-mana lah ya alumninya. Alhamdulillah gitu kan. Saya punya teman ada di Kanada di mana sipil, jadi lumayan lah. Sekarang saya masih secara profesional masih aktif di perusahaan PT Geofast Indonesia yang kebetulan saya foundernya, masih CEO. Semoga cepat pensiun. Kenapa pensiun dini? Biarin ya, bisa jalan-jalan. Ya kan semua orang pasti ada masa gitu kan. Dan kita nggak perlu bekerja lama-lama lah sebenarnya. Begitu udah mateng, kita delivery kepada yang lebih muda gitu ya. Ini semoga nggak lama-lama lah. Tapi kan tetap harus beraktivitas yang lain. Nah selain bekerja profesional di perusahaan tempat ya 130 kepala keluarga. Jadi kan jumlahnya yang diurus banyak. Aktif juga di beberapa organisasi lah gitu ya. Organisasi alumni kebetulan saya ngurus. Kalau Kagama kan gede kan. Kalau saya di sipilnya kebetulan. Teknik sipil, Katsgama itu ya Mas ya. Jadi ketua alumni teknik sipil di Jawa Barat juga. Gitu kan. Jadi aktivitasnya adalah di sana. Sama seperti Kagama juga, cuma ini skopnya sipil lah gitu. Teknik ya. Teknik dong. Lebih solid. solid biasanya departemen kalau kita jurusan lebih solid. Dibanding fakultas gitu. Benar. Lingkupnya lebih kecil. Ketemu tiap hari. Kemudian secara profesi kita juga banyak berinteraksi gitu ya. Nah kemudian juga beberapa kegiatan organisasi inilah profesi seperti di Persatuan Insinyur gitu kan, di organisasi kontraktor ya untuk meneruskan macam-macam ya. Ketika mahasiswa aja suka berteman aja, interaksi dengan banyak makin orang. Banyak ketemu makin banyak belajar gitu ya. Kita diajarin kalau kita banyak silaturahmi rezekinya baik gitu ya. Amin. Harus gitu ya. Tapi nggak sekesibukan kayak gitu tuh tetap bisa ya, santai ya ngurus bisnis. Ya dibikin bisa gitu ya. Dibikin bisa artinya saya dulu selalu mengumpamakan ini. Kan kita kalau di komputer, ini bukan komputer ya, sama lah gitu ya. Itu kan ada window gitu ya. Sebenarnya kehidupan kita kan seperti itu. Otak kita gitu ya. Otak kita kan juga banyak file nih. Nah kalau lagi buka file A, yang lainnya kan nggak kelihatan nih. Tutup dulu dong gitu kan. Kita selesaikan ini setotal mungkin. Setelah selesai kita tutup lagi, kita kerjakan yang halaman berikutnya. Dan itu kan skill ya, ngatur waktu dan sebagainya. Itu kebiasaan dari kuliah berarti, Mas Dandung. Jadi kan ada pepatah Allah bisa karena biasa. Iya. Jadi masalah kebiasaan saja. Kalau kebiasaan kita tidak bisa multitasking atau multi kegiatan gitu ya. Ya mungkin akan sulit karena kadang-kadang orang yang hanya bisa mengerjakan satu hal gitu. Tapi ada juga karena orang terbiasa bisa mengerjakan banyak hal dalam relatif waktu yang bersamaan gitu. Dan saya mencoba itu gitu ya, supaya semua kebagian gitu, kehidupan pribadi dapat, kehidupan profesional selaku ya tempat kita mengambil rezeki dari Allah juga dapat, tapi kemudian berinteraksi dengan teman-teman yang lebih luas juga
semoga dapat lah gitu, silaturahmi aja. Oke, siap. Jadi menarik nih Mas Dandung nih, karena tadi ya berarti teknik sipil alumni tahun 90 ya? Saya masuk 90. Tahun 90. 96 ya. Oke, ya. 6 tahun. Wajar. Zaman segitu wajar kan? Zaman sekarang lama ya 6 tahun ya? Enggak sih, saya 5 tahun juga Mas. Oh, salah. Kenapa kurang lama ya? Enggak, 6 tahun itu saat itu masih tergolong sepertiga cepat. Oh. Jadi 2/3-nya Iya. itu lebih lama lagi. Ya, kebayang. Tahun itu oke lah. Gitu. Jadi luar biasa. Lulus teknik sipil, kemudian jadi sempat merasakan pengalaman di profesional dan akhirnya merintis bisnis berarti kurang lebih sejak tahun 2010. Saya lulus 96. Terus kemudian ya kerja sama orang dulu lah, belajar. Belajar ya. Kan kebetulan orang tua, lingkungan macam-macam nggak ada yang jadi pengusaha. Nggak ada yang entrepreneur lah gitu ya kalau bahasa kerennya gitu ya. Jadi konteksnya cari ilmu, pinter, kemudian bekerja sama orang, digaji lah kira-kira gitu kan. Nah, kan kita backgroundnya, pengalaman hidup kita seperti itu. Tapi kemudian setelah perjalanan waktu ternyata kok kalau kita jadi bekerja kok kemanfaatan hidup kita nggak banyak ya gitu kan. Jadi artinya kehidupan kita yang hanya sebentar ini gimana lebih bermanfaat buat orang banyak. Ya akhirnya ya jalan satu-satunya kan itu juga diajarin kalau kebetulan agama Islam ya Nabi kita kan pengusaha juga gitu. Iya ya. Jadi itu kan menjadi sebuah pemicu juga. Benar. Dan pengusaha, berdagang, berniaga itu kan menjadi pintu rezekinya banyak lah kira-kira gitu. Dan kemudian kemanfaatan hidup kita buat orang juga menjadi lebih banyak. Kalau kita terima gaji kita kasih keluarga kita hidup, mungkin ya bersedekah seperti biasa. Berapa sih yang bisa kita kasih manfaat dengan cara? Tapi kemudian pikir, oh mungkin kalau saya punya usaha, kalau kemarin saya hanya bisa menghidupi keluarga saya sendiri, nah kalau kita punya usaha kebutuhan karyawannya banyak, anggaplah mungkin mulai dari 10, 20, kan itu kepala keluarga, kan dia punya istri. Oh iya. Nah, kalinya banyak gitu. Berantai ya pahalanya itu ya, kalau mau dihitung kira-kira. Bismillahnya begitulah gitu ya. Bismillahnya begitu dari awal. Apa tuh Mas? Kalau boleh tahu selain motivasinya karena ya dorongan ini ya kebaikan, selain itu apa sih enaknya sampai sekarang yang dirasakan Mas Dandung? Jadi kadang orang bingung, kalau sekolah teknik ya jadi karyawan gitu ya. Kan kita, oh kalau teknik itu paling jadi engineer gitu ya. Jadi insinyur lah gitu ya, jadi tukang insinyur. Kemudian bosnya itu orang ekonomi, orang apa. Biasanya kan gitu. Kan gitu ya. Kebayangnya. Cuma kan kita sekarang mengenal ya kalau nggak tahu ya terminologi techno-entrepreneur gitu. Oke. Dengan ilmu kita, keahlian kita di bidang engineering itu bisa menjadi di-entrepreneurkan kok gitu kan. Nah, dari situlah kemudian nggak apa-apa walaupun saya sekolahnya teknik engineering, ngitung gitu ya, harus tahu fisika, matematika gitu. Dan saya cukup konsisten. Sejak kuliah di engineering, kemudian kan S1 engineering, kemudian S2 juga engineering, sedang S3 juga engineering juga. Jadi saya mencoba konsisten nih. Tapi di sisi lain mencoba mencari sisi yang berbeda bahwa pengetahuan di bidang engineering itu bisa dijadikan bisnis loh. Oh iya. Jadi kemudian memang perlu effort lebih lah gitu ya. Artinya tidak hanya memahami konteks keteknikan, tapi konteksnya lebih luas. Karena kalau kita udah ngomong misalnya kita menjadi seorang entrepreneur, knowledge kita kan tidak hanya teknik kan. Satu ya paling tidak paham duit lah gitu ya. Duit itu dari keuntungan 10, bisa jadi 30, jadi 100 gimana sih gitu. Iya. Ini kan pengetahuan terkait dengan financing lah, dengan accounting, belum lagi nanti terkait dengan kredit di bank lah, asuransi lah, kemudian bermain kredit, mencari sumber dari luar. Nah ini kan skill yang harus kita miliki juga, termasuk mengelola orang lah, mengelola macam-macam lah gitu kan. Jadi konteksnya harus lebih. Nah yang kayak gitu-gitu tuh belajar di mana Mas Dandung? Gimana ya? Buat teman-teman agama atau mungkin yang masih mahasiswa gitu, saya sarankan ketika kuliah berorganisasi. Mulai dari organisasi kampus. Jadi saya ketika balik ke kampus selalu menasihati adik-adik gitu ya. Kalau adik-adik hanya kuliah akademis top gitu ya, itu bagus ya. Tapi IP juga jangan jelek-jelek gitu ya. Oke. Jangan buru-buru amat juga. Karena kemampuan akademis itu kan menjadi bekal kita melogika. Karena proses pendidikan kan proses melogika kan. Melogika itu kan diajari kan sudah bikin skripsi dong, latar belakang lah, hipotesis ya, menyimpulkan masalahnya apa, kemudian dibahas, kemudian solusinya, kira-kira gitu kan ya.
Nah itu kan proses akademis. Tapi untuk lebih one step ahead harus punya kemampuan soft skill lah istilahnya gitu kan. Yeah. Berinteraksi dengan orang seperti ngobrol, menyampaikan ide, delivery gagasan gitu kan, bertukar gagasan ya. Kemudian bagaimana berhubungan baik dengan pihak lain, menciptakan kepercayaan. Nah itu dengan kuliah saja kan nggak cukup. Iyalah di kelas bolak-balik ya. Di kelas itu belajar gitu ya. Apalagi kalau di teknik ya belajarnya ngitung gitu kan. Kan kemampuan soft skillnya tidak dapat secara langsung. Makanya saya sarankan organisasi. Nah dengan organisasi itulah kemudian tumbuh kemampuan-kemampuan yang lain gitu, termasuk memanage sebuah organisasi besar lah gitu, kira-kira seperti itu. Dulu Mas Dandung sendiri sempat ikut apa Mas yang berkesan dan membentuk banget sampai sekarang nih, kepanitiaan itu atau kebetulan ya. Tapi jangan ditiru ya. Kalau dulu kuliah kan nggak absen tidak dihitung. Oke. Kalau sekarang berapa persen? Berapa? 75%? 75? Iya, kalau minimal. Nggak ada. Saya itu pernah kuliah hanya sekali hari pertama, ikut ujian dapat dan itu sah. Oke. Tapi jangan ditiru Bapak Ibu dosen, nggak baik. Contohnya jangan ditiru. Bisa diakali atau? Ya kalau dulu karena biar nggak jelek-jelek amat titip absen. Mahasiswa yang normal pasti pernah titip absen. Oke, ya. Tapi nggak tahu sekarang kalau misalnya pakai digital kan susah. Kalau dulu kan tanda tangan, caranya gampang. Yeah. Cari temen cewek gitu ya, yang rajin, deketin, titip absen dong. Nah, berhasil ya. Selesai, datengin lagi, pinjam catatan kuliah dong. Gitu langsung dapat dua bonus. Oke. Nah, anyway. Titiknya sehingga kemudian waktu kita banyak untuk bisa mengerjakan yang lain, berorganisasi. Karena dulu kebetulan nggak ada kewajiban kuliah, yang penting ujian bisa. Oke. Kalau mid datang, ikut ujian akhir datang, ada tugas. Minta tanya teman, hari ini ada tugas nggak? Oh ada, tapi kalau praktikum, kalau di teknik kan nggak bisa ditinggalkan ya ikut praktikum. Gitu kan. Jadi punya agen di kelas ya? Punya matanya ya. Padahal dulu nggak ada handphone loh. Sekarang kita ketinggalan handphone udah kayak orang gila. Ini perlu pelajaran menarik. Gitu. Ini bener bervalue banget nih ya tentang. Iya, nah dari situlah kemudian ya ini kan masalah strategi aja. Membagi IP saya nggak bagus-bagus amat lah gitu. Sekarang kan IP-nya pasti 3, saya udah pasti 2 lah lulus itu. Oke. Sekedar memenuhi minimum requirement. Kalau nggak salah 275. Itulah kira-kira, jadi organisasi penting. Kemudian karena kita bisa dapat soft skill, dapat pengalaman mengelola banyak hal lah gitu. Nah itu sangat bermanfaat. Emang udah berlatih ngelola banyak hal dan semuanya jalan dari kuliah ya Mas ya. Dari kuliah, kemudian pada saat setelah kuliah kebetulan karena bekerja di perusahaan itu sempat terhenti itu karena orientasinya kan langsung ganti gitu ya. Setelah lulus kerja karena itu teknik sipil juga ya? Ya, setelah lulus dari kuliah kan kemudian saya harus mandiri nih. Harus punya gaji sendiri. Biasalah seperti teman-teman mungkin sama kan dikali juga kan, supaya masa minta orang tua terus. Iso gaya lah ya. Gaya gitu kan. Kalau pulang kampung itu kalau nggak bisa nraktir teman kan ya malu gitu ya. Akhirnya fokuslah bekerja mungkin sekitar ya sampai 5-6 tahun awal itu benar-benar fokus hanya untuk dari kantor, kos-kosan lah dulu ya. Nah setelah itu baru ini sudah cukup nih, sudah settle, udah tahu caranya kerja. Nah barulah kemudian mulai terlibat di organisasi lagi. Jadi emang ada masa-masa kalau misalnya kita organisasi terus gitu, kadang-kadang kan ini seperti meletakkan fondasi gitu ya. Kalau di mahasiswa kan berarti saya berbekal nih kuliah, organisasi bekal. Begitu udah bekerja ini kan totally difference. Iya. Kalau masa-masa indah kan masa-masa kuliah bener ya, nggak mikir duit. Kita tidur kapan saja masih bisa. Kadang malam nongkrong di mana warung kucing gitu ya. Angkringan. Kan nggak ada beban gitu. Tapi begitu kita udah lepas kan jadi beban. Nah itu kemudian kita harus bikin fondasi mateng baru. Gimana cara menghadapi tantangan-tantangan ininya Mas? Batinnya lah atau skill gitu? Jadi gini. Saya pada saat terakhir keluar dari perusahaan pertama itu the best salesman, the best sales engineer kalau kita nyebutnya the best sales engineer-nya, omset saya paling banyak, kemudian punya teritori gitulah. Ya. Tapi tetap saya merasa karena saya pernah berorganisasi dengan dicas lah selama kuliah di UGM gitu ya, dengan berbagai macam tantangan. Diisi dengan skill, tapi merasa saya kalau bekerja dengan cara ini kok rasanya belum maksimum gitu ya, kayaknya masih ada idle nih gitu. Sebenarnya saya masih bisa lainnya, tapi
karena bekerja di orang kan ada limitasinya gitu kan kita nggak bisa nyuruh CEO apa yang punya keluar kembali. Kalau nggak cocok kan kita harus keluar gitu. Nah padahal pada saat itu udah kondisi apa namanya nyaman gitu ya, apa gaji cukup, penghasilan cukup, udah bisa beli nggak ngomong sih, rumah kebeli, mobil kebeli gitulah kira-kira gitu. Udah karir goals lah, karir goals kalau anak-anak zaman sekarang ya. Murni karena apa untuk mencari penghasilan, fokus gitu kan. Tapi memang ada hal yang kemudian kita tidak dapat kepuasan yang lain gitu. Nah itu bahwa ada idle capacity. Aktualisasinya itu ya. Aktualisasi kurang. Nah akhirnya memutuskan, wah ini suatu ketika saya harus keluar nih gitu. Tapi kan nggak ujuk-ujuk keluar. Iyalah ya. Harus di prepare dong. Nah itu apa preparationnya tuh mas? Saat itu istri udah punya dong gitu ya. Karena nah itu ya. Pesan buat tahun ini penting kan? Nggak, artinya ada tanggung jawab sebagai kepala keluarga gitu kan. Kan beda dong kalau istri ya udahlah gitu kan, ada suami kan, kita suami harus tanggung jawab dong. Benar. Istri anak pada saat itu berapa ya? 1 kemudian mau 2. Anak saya 4 sekarang. Nah seingat saya mungkin 2-3 tahun terakhir sebelum saya memutuskan kerja mulai nabung. Ada kelebihan taruh gitu kan. Saya berpikir ini suatu ketika kalau saya keluar kemungkinan besar saya tidak akan langsung mendapatkan income gitu kan. Di prepare. Nah pada saat itu kemudian ambil keputusan, oke ya ini udah waktunya cukup, saya merasa tabungan saya cukup deh kayaknya untuk kira-kira hidup tanpa gaji. Saya lupa dulu, mungkin 1,5 tahunan lah kurang lebih. Safety netnya ini harus matang bener ya. Karena kan jaring pengaman sosial. Dan sekeluarga ya, nggak cuma diri sendiri, sekeluarga ya. Sekeluarga dong gitu kan. Nah akhirnya ngomong, ini uang, saya akan nggak kasih lagi. Saya mungkin setahun lah. Ini kira-kira cukup setahun deh gitu. Setahun nanti saya nggak kasih lagi ya. Kok gitu mas? Udah pokoknya pakai aja. Cukup nggak cukup ya. Terus kenapa? Saya mau keluar. Nah udah akhirnya pada itu saya putuskan udah harus keluar gitu kan. Tapi kan saya kalau sini keluar kemudian saya nggak ngasih makan keluarga kan durhaka ya. Iya paham. Nah tentunya selain persiapan finansial juga ada persiapan teknisnya juga. Artinya selama 2 tahun itu kemudian saya kan kebetulan terakhir itu sales engineer lah, senior lah gitu ya. Nah mulailah kemudian saya masuk ke konstruksi, masuk bagian finance. Masuknya gimana saya tanya. Ini kalau bikin laporan keuangan di dalam perusahaan itu. Dalam perusahaan. Nyuri ya, ilmu. Nyuri apa ya, nyolong lah ya. Sebenarnya bukan pekerjaan saya coba tawarkan saya kerjakan gitu kan. Misalnya logistik nih, pengiriman barang. Kan orang engineer kan nggak mikir logistik kan. Saya coba terlibat, saya datengin teman saya logistik, tak bantu yuk, kemana? Ini saya mau ngirim barang, ini susah nih di daerah remote gitu kan, pedalaman. Ya susah, ya sudah yuk kita kerjain bareng gitu. Sehingga akhirnya kurirnya ini, logistiknya ini. Kalau sini naik kapal, naik truknya. Pokoknya gitulah. Nah, dari situ kemudian pengetahuan mengelola perusahaan kan menjadi tidak hanya urusan engineering saja nih, tapi di-expand. Duit tahu dikit-dikit gitu kan, logistik tahu dikit kerjaan lapangan tahu dikit. Tapi effortnya jadi triple double ya pasti ya. Iya, capek gitu, jadi agak apa-apa. Nah, sampai ke lapangan sendiri kan biasanya kalau sales itu kan setelah dapat kerjaan udah lepas tangan. Enggak, kalau itu saya izin atasan saya mau ke lapangan selama sebulan. Ya udah saya tongkrong itu sebulan. Boleh tuh, gitu. Diizinin tuh ya. Ya sebenarnya nggak diizinin saja loh. Kok kamu gimana? Ini di lapangan pokoknya. Mentalitas yang harus kita punya juga berarti untuk jadi pengusaha. Oke, menarik gitu ya. Setelah saya merasa cukup barulah. Gitu. Karena pada saat itu ini udah mentok lah gitu. Ini nggak bisa jebol lagi, ini plafonnya lah. Gitu. Ya akhirnya ya kan harus bikin plafon sendiri lah kira-kira gitu. Dan memang bisnis yang dirintis ini, Geoforce ini banyak kesamaan ya secara sektor gitu dengan kerja sebelumnya. Memang ini mau ngomong masalah etik juga sebenarnya. Jadi kalau saran saya buat teman-teman, yang bekerja dengan orang kemudian mendirikan perusahaan sendiri yang sejenis, maka saran saya ada suatu periode itu pause. Pause itu apa ya? Supaya gini, karena ini masalah etika bisnis sebenarnya. Misalnya di perusahaan A nih mengerjakan A gitu ya, kemudian kita bikin lagi sendiri dengan mengerjakan A yang sama. Ini kan terjadi conflict of interest. Artinya kemudian pasti terjadi overlap
seolah-olah kita nyolong nih. Jaringannya Saya sarankan macam-macam. jangan. Oke. Itu tidak baik. Sehingga pada saat itu ada masa vakum, saya ngambil kuliah. S2 tadi. Iya, S2 sambil kerja tapi tidak di bidang ini. Oh, sempat ada itu ya, periode itu. Padahal saya expert lah di bidang ini. Kalau nggak mungkin saya meninggalkan, tapi kan ini masalah etika. Sehingga selama kalau nggak salah 3 atau 4 tahun sambil saya kuliah S2 saya kan normalnya 2 tahun ya, saya 3 tahun lebih baru selesai. Jadi mohon maaf ini kuliahnya lama-lama. Nah sambil disitulah kemudian saya mengerjakan sesuatu yang sama baru. Ya tapi minimal saya ada aktivitas. Oke. Ada uang masuk ada. Ya minimal untuk surviving. Just survive ya. Itu berapa tahun tuh transisi itu, setahun, 2 tahun? Lebih. Oh. Itu saya 2005, saya kuliah 2006, 2007, hampir 3-4 tahun lah. Oh. Jadi saya mengerjakan hal lain selama 3-4 tahun itu. Nah setelah selesai kuliah kebetulan dan kemudian merasa udahlah ini seluruh apa yang saya kerjakan dulu di sini sudah apa istilahnya close lah gitu ya. Nggak ada utang, nggak ada. Nah kemudian saya mulai dengan bisnis yang sama. Dan itu membuat everybody happy gitu kan. Oh sudahlah, artinya saya keluar tidak ada konflik yang penting. Kemudian secara etika kan udah saya selesaikan nih, jadi saya tidak nyolong. Penting nih buat teman-temannya. Kadang-kadang gini, apa ya? Value dari bisnis itu kan tidak sekedar uang aja, tapi ada value, ada etika, ada nilai yang harus kita pegang nih gitu. Karena kalau enggak itu nanti kita susah. Maksudnya nggak dipercaya kan, prinsipnya menjadi trusted man gitu. Kan harus dibangun dari hal yang sepele. Iya, reputasi bisnis itu kan bicara trust orang ya, macam-macam. Nah, nanti setelah itu efeknya panjang. Nanti kalau cerita bagaimana dari trust itu kemudian saya dapat utangan dalam jumlah banyak tanpa agunan. Jadi coba kalau teman punya pengusaha kalau minjem di bank dulu, awal minjem di bank itu kayak pengemis. Jadi jadi ketika itu setelah mulai ya kan merasa kemudian setelah masuk kan membesar lah biasa ya. Scale up kita kan bekerja. Nah begitu skala membesar kan otomatis butuh modal gede juga bertambah. Oke, ya. Sementara kita modalnya pas-pasan. Ya kan harus nyekolahin mobil, nyekolahin rumah. Itu lepas semua itu agak-agak ngeri juga. Jadi rumah mobil yang udah lunas saya jual. Akhirnya kan saya kredit. Oh itu masa-masa awal tuh ya, struggle itu ya. Gitu. Ini rumah udah kebeli pada saat kerjaan bersama. Akhirnya saya sekolahkan juga. Saya nggak kebayang kalau pada saat itu gagal mungkin ya hilang semua gitu. Tapi ya no risk no gain lah gitu ya. Tapi kan kemudian berhitung. Ini kalau saya lepas kira-kira balik nggak gitu kan? Kan harus dihitung. Kan engineering dong, hitung dong gitu kan. Oh ini sekian sih. Oke lah aman deh. Kayaknya aman. Nah minjem di bank itu awal-awal itu udah kayak pengemis. Nah bener. Jadi kita harus ngantri, padahal utangnya pada saat berapa itu? Saya ngajukan bank itu 2010-an juga. Ini rumah saya dijual, kalau pasaran umum mungkin angkanya 300-400 lah, rumahnya nggak gede pada saat itu kan. Itu paling kasih bank cuma 150 gitu. Wah sedih pokoknya lah. Itu awal-awal gitu lah. Karena kan nggak punya record, nggak punya portfolio kan bank. Ya menghormati juga, prudent kan, proses prudent lah gitu. Hikmah paling besar dari proses grow-nya dari dulu sampai sekarang nih apa yang juga bisa dibagiin ke teman-teman yang lagi proses atau udah merintis bisnis? Jadi kan sering gini, pertanyaannya gini, apakah seorang pengusaha itu menjadi sebuah puncak karir gitu ya? Bukan puncak karir sih, puncak proses kehidupan gitu ya. Saya selalu mengabarkan bahwa ini sekedar pilihan gitu ya. Karena saya takut gini, apakah semua orang harus jadi entrepreneur? Enggak juga gitu. Mikir ya. Disesuaikan sama? Ya. Ada orang yang memang hebatnya jadi pekerja gitu. Oke. Ada orang yang hebatnya harus jadi entrepreneur gitu. Jadi tidak semua orang harus jadi entrepreneur gitu. Walaupun diakui kalau di Indonesia nih, konteks Indonesia kita masih kekurangan entrepreneur. Apalagi teman-teman UGM nih. Jadi kalau diajak jadi pengusaha agak-agak berat. Saya nggak tahu karena mungkin culture gitu ya, karena proses pendidikan, lingkungan juga kan di Jogja ya aman, tentram, damai lah gitu ya, industri nggak banyak gitu ya, manut gitu ya, lebih seneng manut gitu kan. Jadi inisiatifnya mohon maaf kadang-kadang rodok apa ya, rodok lola. nggak jelekin, tapi itu fakta, bukan berarti fakta itu jelek, enggak loh. Saya ada sisi positif yang bisa didapat dari
lebih pinter nah, gitu ya. Gitulah. Anyway, tadi Jadi, ya nilainya tadi apa pertanyaannya? bukan soal tujuan akhir ya pengusaha itu, Ya, tapi jadi ini pilihan. oke. Pilihan personal gitu. Tidak semua orang harus mengikuti track itulah gitu ya. Cuma memang sekarang tergantung niat masing-masing gitu kan. Kalau niatnya jadi pengusaha ingin kaya, ingin duitnya banyak, macam-macam, kemudian pengen ya macam-macam lah. Saya menyarankan ya janganlah. Sebenarnya kan tergantung niatnya. Kita bismillah. Kita jadi pengusaha ingin bermanfaat buat orang lain gitu aja. Niat dari yang baik-baik Niatnya gitu baik ya. aja gitu. Jadi nanti urusan rezeki kan sebenarnya gini. Saya punya prinsip bahwa rezeki itu given. Bahasa Inggris Bener ini sih. pasif ya. Kan Iya, given iya. gitu ya. Kalau give memberi, given diberi sama Allah gitu kan. Kita udah dikasih nih, oh rezekinya sekian gitu kan. Ya sudah gitu. Nah, mau kerja jungkir balik kayak apa kalau udah given segitu, ya sudah gitu. Nah, kemudian apa yang bervalue, bernilai? Kan bekerja itu kan ibadah gitu kan. Uang kita udah jatah, rezeki kita udah jatah nih. Rezeki itu banyak loh ya. Tidak dalam wujud uang. Saya sehat gitu kan, masih bisa sepedaan setiap hari 20-30 kilo. Itu rezeki loh. Oh yes. Bisa badminton, saya masih badminton 3 set. Itu rezeki. Ayo coba siapa yang buat sombong, cuma itu kan rezeki dari Allah yang nilainya dahsyat gitu, yang kalau dinilai sekarang kan banyak teman-teman sangat saya yang udah kena mohon maaf bulalah macam-macam akhirnya uang yang didapatkan habis. Nah kalau alhamdulillah kita dikasih Allah sehat kan duitnya enggak akhirnya rezeki itu kan given. Nah kerja itu ibadah, biar enak apa ibadahnya yang banyak saja gitu, dengan kerja yang baik diniatinnya gitu ya, diniati gitu, kemudian ngasih rezeki ke orang, ke karyawan disenengin, keluarganya kita kasih yang baik, itu kan ibadah juga kan, beramal juga, dan kerja juga jalan menuju rezeki tadi ya. Iya, jadi kerja kita enteng, jadi nggak dikejar wah saya sekarang harus punya omset sekian, ya itu penting gitu ya, cuma menurut saya udahlah kita kerjakan bismillah gitu kan, yang penting cukup. Cukup itu ya orang hidup buat apa sih, makan padang berapa? 15.000 masih dapat mas sekarang. Ya, di Jogja ya atau di sini nggak tahu. Ada orang yang kemarau kan pengen bayangin udah punya segini lagi. Lah makan padang, kita ke rumah padang 100.000 mungkin udah muntah-muntah kan? Iya. Terus mau gaji berapa, duit berapa gitu ya sih yang penting cukup, kita seneng cukup. Karena kalau makan enak terus penyakitan juga. Tapi tadi bahas tentang karakteristik UGM nih. Menurut Mas Dandung untuk mungkin menabrak stigma itu supaya teman-teman UGM juga bisa termotivasi, banyak yang pengusaha. Ada gini, kalau dalam teori pemasaran dari Kotler gitu ya, saya suka baca buku pemasaran juga, itu kan bacaan buku orang-orang ekonomi, itu kan ada namanya diferensiasi gitu ya. Jadi setiap orang harus punya diferensiasi, pembeda dari yang lain. Sama ketika kita menjalankan bisnis nih, kan dalam bisnis kan selalu ada kompetisi persaingan gitu kan, sama Alfamart gitu kan, sama juga bingung, Alfamart selalu ada Indomaret, ada apa gitu kan. Saya bingung kenapa harus jejeran gitu kan. Tapi ternyata ada strategi juga, kalau dia sendiri tambah nggak laku. Jadi jangan anggap kompetitor itu sesuatu yang menakutkan, nggak usah gitu kan. Nah tapi kan harus ada diferensiasinya gitu kan, diferensiasinya. Kenapa sih kalau di Bali apa yang rame-rame warung Madura? Oh iya, warung Madura di semua sekarang mas, ekspansinya luar biasa. Gitu kan. Karena dia punya diferensiasi yang berbeda dengan yang 24 jam itu ya. Nah, saya ngomong karena diferensiasi, karena saya pikir apakah karakteristik teman-teman UGM harus dihilangkan? Enggak juga. Karena kan memang ketika kita hidup di Jogja, saya selalu amazing gitu ya. Kalau anak-anak kuliah di metropolitan lah, Jakarta, Bandung gitu kan. Orang Jakarta tetap jadi orang Jakarta. Ya. Orang Batak tetap jadi orang Batak. Orang Ambon tetap jadi orang Ambon. Iya. Nah, kalau di Jogja, teman saya banyak orang Batak, orang Ambon. Saya dipastikan lulus pasti bisa bahasa Jawa. Iya. Ayo dicek teman-temannya ya. Bahkan logatnya jadi medok-medok dikit ya, benar. Saya bingung gitu kan. Segitu besar. Anak saya kebetulan di Bandung gitu ya. Saya tanya, "Lu kamu di Bandung nggak bisa bahasa Sunda?" Ya teman saya orang Jakarta ya. Tetap gue lo. Gue juga orang Jaksel itu ya, orang which is gitu. Jadi beda. Saya pikir itu nggak perlu di-delete gitu ya. Artinya ada suatu karakteristik yang kemudian teman-teman lulus UGM itu punya khas gitu ya. Nah, khas jangan ditinggalkan tapi perlu ditambah. Jadi jangan menghilangkan karakteristik yang orisinil, karena disitulah
menjadi added value, bahasanya rada canggih. Value. Tapi kemudian apa sih yang kira-kira menjadikan teman-teman itu lebih kompetitif gitu ya. Nah, menurut saya yang paling krusial adalah kalau zaman konteks sekarang gitu kan, keberanian untuk menyampaikan pendapat. Kalau game kan suka demo itu ya. Tapi begitu di profesional demo ini hilang. Kan seharusnya seperti orang demo gitu kan gitu kan. Ini ya mentalitasnya tuh tetap begitu, ya. Masuk di kantor suruh presentasi ingah-ingih gitu kan kacau. Nah, itu kebetulan kalau di kantor kan ada ya UGM itu UITB, UII, ada Unbra macam-macam lah. Memang saya mix supaya kemudian mereka saling belajar karakteristiknya. Saya jadi paham, oh kalau UI seperti ini, oh kalau ITB seperti ini. Bisa saya pengen belajar juga, kalau Unbra ya seperti ini gitu. Nah, menurut saya nggak usah dihilangkan, tapi memang perlu ditambahkan gitu untuk keberanian, untuk secara basic akademis, nggak ada yang ngalahin lah anak temen UGM itu, jago semua, harus tepuk tangan. Terbukti ya itu ya. Nah, tinggal kemudian ditambahkan PD, kemampuan keberanian untuk mendelivery gagasan di forum-forum yang lebih formal, di perusahaan, di pemerintahan gitu kan. Itu jauh lebih itu yang perlu di upgrade. Yang paling penting lagi kemampuan bahasa Inggris. Jangan yes no aja gitu kan. Tapi gak apa-apa, saya lulus kuliah juga gak bisa bahasa Inggris. Jadi itu termasuk saya juga. Nah, begitu masuk ke dunia kerja menuntut, kemudian saya jadi bingung. Iya bingung juga ya kita. Semua pakai bahasa Inggris. Nah, akhirnya kita memaksakan diri. Saya memaksakan diri belajar, ikut kursus. Kalau ada orang tamu boleh, walaupun AI. Saya ngomong bos saya, Pak, kan kebetulan mau jalan ke Bandung ya, saya nemenin, yakin dong kamu bisa bahasa Inggris? Nggak bisa, kok berani? Ya udah pokoknya temenin aja gitu. Jadi memaksakan diri. Akhirnya modal nekat ya akhirnya alhamdulillah walaupun tidak sampai TOEFL-nya tinggi amat, tapi mungkin zamannya beda ya. Sekarang saya pikir teman-teman UGM juga bahasa Inggrisnya oke lah ya. Iya, lebih banyak. Secara average ya, secara umum ya. Sumber belajarnya lebih banyak juga, macam-macam. Belajarnya kita buka YouTube, buka macam-macam. Kalau dulu kan harus kursus lah, harus bayar macam-macam gitu. Nah, itu saya pikir, jadi saran saya jangan ditinggalkan karakteristik originalnya lah. Ngomongin tentang mengelola orang nih, saya sempat lihat di webinarnya Mas Dandung yang bilang tujuannya berbisnis juga adalah manajemen yang baik itu membuat organisasinya jalan, perusahaannya jalan, dan yang punya jalan-jalan. Nah, itu bayangan yang menarik ya tentang jadi pengusaha itu kuncinya di situ ya. Gimana Mas Dandung memandang kata-kata itu? Dalam setiap kehidupan kita itu selalu ada susah, ada senang, itu biasalah gitu ya. Tapi kalau kita sedang mengencourage orang misalnya jadi entrepreneur, kalau ceritakan susahnya nanti nggak mau jadi dicari sisi-sisi yang positif, kemudian ada keinginan dari teman-teman untuk mencoba memasuki ranah entrepreneur. Entrepreneur itu apa? Kan sebenarnya menciptakan opportunity kan, kesempatan, meng-create kesempatan, meng-create income yang kemudian di situ berimbun orang bisa hidup bareng lah, kira-kira seperti itulah ya. Kan ketika berentrepreneur kan harus ada value, ada gagasan, ada perusahaan itu kan harus punya culture juga kemudian yang harus di delivery ke anak buah. Nah, tadi pertanyaannya apa? Terus gimana kunci Mas Dandung itu dalam mengelola orang, mengelola tim? Jadi sebenarnya gini, kita kalau sudah sampai saat tertentu kan harus, jadi selalu berpikir gini, setiap orang punya masanya gitu. Ketika masa kita berusaha, dulu saya jadi pengusaha kan 2000, keluar 2005. Itu kan umur 31, 32 ya. Kira-kira kurang lebih. Karena saya lulus saya 26 tambah 8 ya sekitar 33. Itu udah memutuskan jadi pengusaha. Jadi memang ketika umur masuk 30 itulah kemudian kita harus memutuskan kita mau tetap jadi karyawan atau berbidang. Karena kalau mulai 40 udah agak telat. Bukan nggak boleh sih gitu. Karena ketika udah 40 kan sebenarnya kita udah masa untuk memaintain usaha itu untuk next generation sebenarnya kan. Jadi kuliah kan sampai umur 25 ya? Ya, kurang lebih 25 lah gitu kan. Nah, ketika sampai 30 itu saya sarankan exploring. Nyoba. Kemudian kita putuskan, oke, saya jadi tetap karyawan atau jadi pengusaha atau apa gitu kan. Nah, kira-kira seperti itulah ininya perjalanan dan juga tips-tips buat teman-teman juga ya tentang menentukan life path dan life path. Jadi kemudian setelah 50 gitu kan,
saya berusaha, ya sudah, akhirnya banyak kewenangan-kewenangan yang saya delivery gitu kan. Jadi saya udah nggak terlibat. Kalau dulu saya suka ke lapangan gitu, hampir tiap minggu ke lapangan. Oh iya. Gitu. Nanti selesai bikin laporan saja gitu, saya tahu gitu kan. Cuma kalau kadang-kadang saya kangen ya tetap saya jalan satu. Tapi kan nggak seperti dulu memastikan ini nggak. Semua, saya datang tiba-tiba saja. Kamu baik-baik aja di sini. Oh baik-baik Pak. Oh ya sudah ya, selesai ya. 10 menit saya pulang. Oke. Jadi ya karena seneng gitu, tapi bukan konteksnya. Kalau dulu kan saya datang, saya cek ini pekerjaan gimana, udah beres belum, harus mantau beneran ya. Ini duitnya cukup nggak gitu. Kalau sekarang kan nggak mungkin saya lakukan, jadi konteksnya lebih memberi memberi personal touch saja ke teman-teman lapangan. Oh ternyata bos perhatian ya, datang walaupun cuma 5 menit 10 menit. Iya, itu meaningful banget ya buat. Iya, buat mereka kan menyenangkan. Kalau buat kita kadang-kadang ngapain sih? Ada kerjaan, tapi kan buat mereka sangat meaningful banget itu. Ya kadang-kadang mereka kangen juga dikunjungi yang punya gitu kan. Iya. Kan beda kan value yang dibanding saya misalnya meminta direksi atau manajer gitu kan pasti beda. Ya kira-kira gitulah. Jadi kemudian begitu sudah yang paling penting lagi sebenarnya sistem ya. Jadi gini, nggak ada orang kalau sistemnya jalan kan semua jalan. Iya. Ya, sekarang zaman digital gampang lah ya gitu ya. Semua ditaruh di di cloud lah, setiap aktivitas kemudian kita bisa pantau secara remote lah gitu kan. Ada handphone macam-macam sehingga kemudian itu memudahkan kita memanage lebih baik. Kalau dulu kan harus meeting bulanan, sekarang kan ya mungkin anak-anak teman-teman di bawah masih meeting mingguan, kalau saya kan nggak perlu lagi ya, capek dong. Mantau digital aja udah bisa semua ya. Teman operasional tetap rutin kan, misalnya evaluasi harian, mingguan, kan itu prosedur perusahaan saja SOP untuk level operasional. Tapi kalau udah manager ya akhirnya kan lebih jarang. Kadang-kadang meeting, kalau meeting tahunan udah pastilah gitu ya. Paling sebulan sekali saja, ada masalah nggak? Oh ada. Nah, solusinya gimana? Karena udah pada pening, Pak ini masalah udah. Nah kadang kan karena jam terbang, masalah yang mereka pikir rumit itu. Tapi buat yang sudah tahu kan itu kan detik aja. Mengonoto. Gini doang Pak katanya. Lah iya terus jam lain kan memang begitu kamu cari. Kok gak kepikiran? Nah jam terbang jadi kamu belajar lagi udah sana. Sentuhan ini. Jadi tadi sistem. Terus human touch juga ke para sistem dibikin yang rapi. Kemudian kita bisa mengeksplor hal-hal lain di tempat lain. Gitu. Jadi maksudnya yang punya bisa jalan-jalan tuh itu ya, maksudnya explore. Iya. Kan gini, kalau kita terjebak ke daily activity, kan kemudian tidak melihat, nggak bisa secara melihat makro, apa gitu namanya istilah ininya helikopter view nggak dapat gitu kan. Kita melihat ini kalau kita di dalam gitu kan, lihatnya itu kayak di dalam. Tapi kalau kita melihat ternyata di sebelah itu ada apa ya, di depan ada apa ya gitu. Kalau kita terjebak di dalam daily activity kan nggak bisa. Nanti nggak ada yang melihat helikopter view, ini perusahaan ini mau dibawa kemana, kita nggak ada yang melihat itu. Nah itulah tugasnya founder dan CEO itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak perlu mencampuri urusan teman-teman operasional. Kita melihat sesuatu yang lebih komprehensif gitu. Kira-kira luar biasa. Puas nggak dengan keputusan awal dulu? Ya pasti puas ya. Tapi apa sebenarnya lesson learn dan hal-hal yang bisa dipelajari sama teman-teman nih? Apa ya? Kalau kan orang gitu, wah ini sukses, ini nggak sukses gitu kan? Kadang-kadang kita terjebak dengan kata-kata itu gitu ya. Dulu tuh saya awal-awal itu seneng ikut seminar-seminar sukses gitu ya. Apalah saya juga James Guilla atau kayak model-model apa itu yang yang berkasus sama keluarganya itu siapa? Saya nggak tahu, waduh. Pokoknya yang gitu-gitu lah. Ya motivasi gitu kan. Judulnya clickbait gitu ya kadang ya. Iya, tapi kadang itu kemudian saya pikir-pikir ngapain juga gitu ya. Kan kemudian terminologi sukses itu kan tergantung kita, ukurnya dari kita. Relatif kan? Ya. Karena orang diukur sukses dengan apa gitu kan. Jadi tapi ada satu nasihat dari motivator gitu ya. Saya nggak tahu, lupa siapa yang ngasih gitu kan. Kita kan berharap gini, di ujungnya kita apa sih gitu kan. Ujungnya kan kalau kita kan husnul khotimah kira-kira kita. Iya. Jadi kalau kita lahir, kita nangis, orang lain ketawa gitu kan. Nah kita berharap nanti ketika kita selesai hidup, dibalik kan. Kita senyum, orang lain biar nangisin kita lah kira-kira gitu. Nah kan kita berpikir ke sana saja sebenarnya. Nah sukses itu kan kemudian relatif. Apakah sukses itu punya rumah 3, mobil 5 gitu? Agak susah diukur gitu kan. Karena orang biasa kan 1 pengen 2, 2 pengen 3. Ini bukan presiden.
yang dua pengen tiga, bukan. Tapi tapi ternyata manusiawi. Iya. Muncul ya. Benar. Enggak. Iya. Tapi kan manusiawi selalu gitu. Punya satu pengen dua. Lihat yang lain punya banyak. Punya. Ya, teman saya punya istri dua. Tiga saya pengen kan nggak begitu. Tapi nggak ada konteksnya. Tapi artinya kemudian kita harus membatasi diri. Kapan sih kita merasa cukup di konteks itu? Oh saya cukup kok gitu kan. Tapi kemudian ada yang kemudian menjadi unlimited, apa sih gitu kan. Unlimited itu ada suatu value unlimited yang kemudian kita kejar itu make sense. Ujungnya apa make sense-nya adalah tadi ketika kita wafat kita pengen senyum. Orang lain nangis nggak apa-apa, biarin saja. Nah nangis juga sebentar dulu juga. Tapi kan itu kan. Nah membuat persiapan kita ketika meninggal senyum itu yang kadang-kadang kita nggak pernah prepare dengan baik. Pernah kebayang nggak ketika nanti udah mau ini kemudian kita bisa senyum, senang gitu. Artinya apa? Meninggalkan hal yang tenang, baik, tenang. Kira-kira gitu sebenarnya itu value-nya gitu. Itu motivasi fundamentalnya adalah untuk ya sebenarnya kita kembali lagi dan ketika kita hidup itu sebermanfaat sebanyak mungkin ke semua orang gitu ya. Kira-kira gitu niatnya. Bismillahnya gitu. Luar biasa. Kan hidupnya enak, enteng. Iya, enteng. Jadi gak usah dikejar. Oh, saya besok ini pengen pertama jadi kalau di organisasi dulu sesi perlengkapan terus jadi ketua bidang, ketua panitia. Capek kita bener. Ngalir aja gitu. Ngalir lah gitu kan. Ngalir tapi tetap usaha dengan maksimal. Tetap usaha karena apa? Yang tadi prinsipnya gitu. Rezeki, kuasa, jabatan itu given. Itu udah tertulis lah. Tapi usaha kita untuk beribadah itu tergantung kita loh. Kita sekarang gini nih, mau ibadah, mau kerja kan tergantung kita. Saya malas nggak mau kerja, kan boleh kan? Boleh kalau aja. Rezeki kan given. Rezeki itu given. Diatur, ditetapkan ya. Sekarang gini, saya tanya, saya nggak paling setuju. Kalau kamu kaya itu harus bekerja keras gitu. Sekarang saya tanya, orang kaya itu bekerja keras nggak dibanding orang yang di tepi jalan? Keras mana saya tanya? Ya keras yang di tepi jalan. Kayak mana? Kayak orang konglomerat kan, dia bekerja keras sekeras orang ini enggak. Jadi bukan konteksnya dia kaya karena kerja keras, ya memang rezeki dia orang kaya kok. Iya, gitu. dikit dikasih. Jadi biar kita enak. Hati kita damai kan udah given lah. Yang penting saya kerja ibadah. Semoga ibadah ini menjadi amal saya. Amin. Gitu. Enak atau hidupnya? Plong gitu kan. Jadi biar kelihatan awet muda terus. Amin. Terakhir banget nih buat tips buat teman-teman yang mau bangun bisnisnya biar berani dan juga bisa terus berkembang nih. Ya ini kalau konteksnya ini kan Gen Z ya. Gen Z, Gen Alpha sekarang ada. Gen Alpha ya. Gen Alpha itu tahun berapa ya? 2010 ke bawah. Ya memang agak. Jadi gini, setiap masa punya tantangan yang berbeda. Jadi teman-teman yang masih kuliah atau apa, tantangannya beda dengan ketika zaman saya kuliah, zaman inilah, lain-lain lah gitu. Pasti. Saran saya memang kalau saya mati nih, memang beda gitu. Kalau kita misalnya di perusahaan gitu, kadang-kadang kita, tapi ada sisi positifnya gini. Kalau saran saya kan kadang-kadang kalau anak-anak yang sekarang itu nggak mau terlalu diatur gitu ya. Iya. Kalau kita kan dulu patuh SOP macam, kalau sekarang nggak, orang pengennya bebas. Nah, saya pikir itu baik-baik saja gitu kan. Tapi tetap harus ada koridor lah gitu ya. Karena kan kalau terlalu bebas juga menjadi tidak bebas sebenarnya. Jadi kalau tip saya buat teman-teman yang mulai usaha, yang penting itu niat. Niat itu satu. Niatnya untuk apa sih? Bismillahnya untuk apa sih? Gitu kan. Ketika mulai melangkah, ya udah, aku Bismillah berhenti bekerja untuk berusaha. Niatnya diluruskan dulu nih. Lama-lama lebih niat gitu ya. Benar. Jadi kalau niatnya salah nanti hasilnya nggak bagus lah kira-kira. Nah, yang kedua adalah bangunlah reputasi dengan jadikan diri kita menjadi orang yang dipercaya. Itu penting gitu, karena kepercayaan itu konteksnya banyak. Kalau konteks agak teknikal gitu, dipercaya sama bank, dipercaya sama yang punya uang, dipercaya sama klien. Kerjaan bagus kan percaya nih, kasih pekerjaan lagi gitu oleh klien dan sebagainya lah. Jadi itu harus dibangun teman sekalian ketika mau berusaha. Kemudian paling yang ketiga tadi kan niat, kepercayaan, kompetensi itu apa ya? Ini kan kafe gitu ya. Barista. Jadilah the best barista in the world. Jadi kalau misalnya saya engineer, maka saya berusaha menarik diri saya menjadi the best engineer in the world, in our field gitu. Jadi maksudnya apa sih bidang yang paling saya ahli gitu.
Jadi ditekunin bener gitu. Misalnya lulus HI gitu kan. HI berarti kan mestinya diplomat gitu. Tapi kan tergantung konteksnya kita akan memilih di field yang berkarya mana, di bidang apa. Jadilah the best gitu. Belajar gitu. Karena dengan 3 model ini insyaallah enak jalannya. Ya. Jadi itu kalau adik sekalian ya, jadi mulai memilih kira-kira nanti setelah saya ini the best our expertise apa sih gitu. Dan harus dipilih, harus berani menilai. Enggak, saya mau misalnya di bidang IT, udah jadilah the best IT engineer in the world gitu. Tekuni benar dan jadi expert di situ, jadi best di situ. The best expert gitu.